Ramadan itu bukan puasa sembarangan, tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi ada tuntunannya, ada hukumnya, ada aturannya. Maka saat sahabat menerima perintah ini, mereka mulai merasa bahwa puasa nanti ini bukan puasa biasa. Ada aturan-aturan, ada hukum yang harus dipelajari. Karena itu mereka banyak bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sakit? Apakah wajib puasa?" Turun kemudian Quran surah kedua ayat 184-nya. "Ya Rasulullah, kalau saya di perjalanan bagaimana? Ya Rasulullah, kalau saya sedang tidak kuat puasa selama hidup bagaimana?" Turun ayat-ayat untuk menjelaskan ini hukumnya, ini aturannya, dan ini tuntunannya. Jelas di sini? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tugas kita lah di malam ini untuk mengeluarkan apa saja yang pernah diterangkan oleh Nabi pada para sahabat dan tuntunan apa yang dicontohkan langsung oleh Nabi supaya dipraktikkan di bulan Ramadan. Berita baiknya, ternyata tuntunan itu sudah mulai dicontohkan Nabi sejak bulan Sya'ban. Dan insya Allah pengajian kita malam ini pun termasuk bagian dari sunnah Rasulullah untuk mempelajari hukum-hukum Ramadan sebelum sampai ke bulan Ramadan. Tahu dari mana Ustaz? Kalau semua ini sudah dicontohkan Nabi sebelum masuk ke bulan Ramadan, kita lihat pernyataan Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi dalam kitabnya Kitab As-Siyam. Ayat puasa ini turun di hari Senin. Di Al-Baqarah 183, turunnya hari Senin. Tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi saat Rasulullah SAW berada di Mekah, belum ada perintah puasa. Hijrah ke Madinah, belum ada perintah puasa di awal hijrah. Baru masuk tahun kedua hijrah, tepatnya di hari Senin, di bulan Sya'ban, turunlah kemudian perintah puasa dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Jelas sampai sini? Baik, turun di bulan Sya'ban, bulan keberapa? Sudah, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam biar cepat. Baik ya. Sekarang Masehi bulan apa? Mei. Baik, Hijriah bulan apa? Sya'ban. Mei bulan keberapa? 5. Sya'ban bulan keberapa? La haula wala quwwata illa billah. Itu Masehi hafal, Hijriah lupa gitu kan? Tapi bulan ke-8. Ya, tadi sudah ada yang menjawab 8. Baik, perintahnya puasa di bulan apa? Ramadan. Baik, Ramadan. Tahu dari mana? Quran surah kedua ayat 185-nya. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kapan kami puasa ya Allah? Syahrul Ramadan. Tunaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9. Perhatikan. Turun ayat di bulan ke-8. Perintahnya tunaikan di bulan ke-9. Secara umum ada jeda 1 bulan di sini. Dari sejak ayat diturunkan sampai ke pelaksanaannya. Ini agak unik nih, agak unik. Apa di antara keunikannya? Karena berbeda nanti. Baik, karena berbeda nanti dengan ibadah-ibadah lain yang ketika ayatnya turun, pelaksanaannya bisa secara langsung. Ramadan perintahnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin, tanggal kedua di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Hukum ibadah biasanya secara umum begitu ayatnya turun maka ibadahnya mulai berlaku. Salat turun ayat besar, aqimis salat, ya. Turun, tunaikan salat. Saat ayatnya turun maka perintah salat seketika ditunaikan. Bahkan perubahan kiblat, awalnya menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa, misal ke sini, turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kami sering amati engkau menengadahkan wajahmu ke langit, meminta kiblat dipalingkan, dipindahkan ke arah Al-Masjidil Haram. Maka palingkanlah sekarang kiblatnya dari Al-Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Nabi sedang sholat di pertengahan, tiba-tiba turun ayat itu langsung dipalingkan 180 derajat. Yang tadinya ke Masjid Al-Aqsa berubah langsung ke Masjid Al-Haram. Di kiblat pertama ke Masjid Al-Aqsa, yang kedua ke Masjid Al-Haram dalam satu kali salat. Dalam bahasa Arab dua kiblat disebut dengan kiblatain. Sampai hari ini masjid dimaksud disebut dengan masjid kiblatain.
Turun perintah Quran surah 9 ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqah. Tunaikan dari sebagian harta, ambil sebagai zakat. Turun ayatnya, berlaku hukumnya. Turun perintah Quran surah kedua ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikan, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Turun ayatnya, lakukan seketika. Puasa unik. Turun ayatnya, tunaikan bulan Ramadan. Turunnya Sya'ban. Ada jeda selama sebulan. Nah, dari jeda itu, Bapak dan Ibu sekalian, seakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan tuntunan-tuntunan, menerangkan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan Ramadan yang belum diketahui sebelumnya, bahkan belum tentu semua orang beriman pada saat itu telah terbiasa menunaikan puasa. Karena itulah diberikan jeda kurang lebih selama sebulan, supaya dalam masa sebulan itu Nabi bisa menerangkan hukum-hukum Ramadan, bisa menerangkan aturan Ramadan, sekaligus memberikan tuntunan untuk dipraktekkan di bulan Ramadan. Nah, tuntunan yang diajarkan di bulan Sya'ban inilah yang lebih banyak dipraktekkan Nabi saat masuk ke bulan Ramadan. Karena itu, para ulama kemudian merumuskan keseluruhan ini, menjadikannya sebagai tuntunan yang disampaikan sejak di bulan Sya'ban, sehingga ketika masuk pada Ramadan, kita sudah menyibukkan diri dengan ibadah, tidak banyak membahas hukum-hukum lagi. Ini sunnah yang utama. Awas, hati-hati ya. Saya alhamdulillah masuk tahun kelima di Indonesia saat ini. Tapi saya perhatikan hampir setiap tahun masuk Ramadan, selalu terbiasa masuk Ramadan bahas hukum lagi, dan yang paling menarik yang dibahas itu lagi tiap tahun, dan yang ditanyakan pertanyaan yang sama juga. Ustadz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustadz, apakah kalau tahajud lagi boleh witir lagi? Ustadz, kalau tarawih itu 11 atau 23? Ustadz, kalau 11 itu 4-4-3 atau 2-2-2-2-1? Ustadz, kalau sekiranya witir itu dibagi 2-2-1 atau 3 sekaligus? Ustadz, Masya Allah, itu tiap tahun ditanyakan, kenapa nggak pernah tuntas? Padahal sunnahnya bahas di bulan Sya'ban, begitu Ramadan antum tinggal kerjakan. Jadi nggak banyak yang dibahas lagi. Coba cek deh, tahun ini muncul lagi tuh. Kapan selesainya? Apa sampai kiamat kurang 2 hari masih ada juga gitu kan? Di tahun ini kita mesti berubah. Selesaikan saat di bulan Sya'ban, masuk Ramadan kita sudah sibuk dengan ibadah.